Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita yang pertama dan yang utama tidak lupa dan tidak bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabiul besar utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini seperti biasa hari Jumat pada salat subuh kita melaksanakan kajian pada subuh. Dan insya Allah hari ini ada berkah, yaitu nanti setelah kajian kita di Wilayah Kampus Sarapan Bersama yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Profesor Dr. Haji Sabtamarimo yang sekarang sedang pemulihan dalam kesehatannya. Semoga Bapak Profesor Dr. Haji Sabtamarimo segera sembuh dari penyakitnya, dari sakitnya, dan segera bisa bersama-sama kita, karena biasanya beliau selalu berada di sebelah lembut-lembutan di tiang di Masinan. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah SWT. Sambil menunggu Ustadz kita, Ustadz Furqan Hasbi, marilah kita dengarkan uraian dan cerita-cerita, mungkin kisah Nabi Yusuf yang sudah lama kita dengar dari Ustaz Haji Dianto. Namun sebelumnya marilah pengajian pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Haji Dianto kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, monggo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah karuniakan nikmat iman, Islam dan kesehatan yang nilainya sangat berharga sekali buat kita. Dan alhamdulillah barusan kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh yang insya Allah nilainya sangat tinggi, bagaikan sholat tahajud semalam. Ya alhamdulillah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sambil menunggu Ustaz kita dari Rawuh, monggo kita isi dengan kisah-kisah dalam Al-Quran yang insya Allah memberikan hikmah kepada kita, memberikan pelajaran yang sangat berharga. Monggo Allah dan
memberikan pesan, memberikan insight kepada kita untuk menjalani kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin saya mau melanjutkan tentang kisah Sa'labah mawon. Yusuf nanti ini kemarin belum kelar. Bapak Ibu sekalian, sahabat Sa'labah yang memberikan pelajaran dalam kisah hidupnya kepada kita. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Taubah. Ya, kita kalau baca surat Taubah diminta tanpa basmalah. Salah satu surat yang isinya membacanya tidak diawali dengan basmalah. Di antara isinya adalah ini adalah kisah-kisah yang negatif yang kita tidak boleh atau jangan sekali-sekali terpengaruh oleh kisah-kisah ini. Ayat 75 dan 76 itu adalah mengenai kisah sahabat Nabi namanya Sa'labah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahada Allahi la in atana min fadlihi la nasadaqanna wa la nakunanna minas sholihin. Wa lamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Bapak Ibu sekalian, dan di antara mereka itu ada yang berjanji kepada Allah apabila dia diberikan rezeki yang kelonggaran, maka dia akan bersedekah dan akan menjadi orang yang siddiqin. Jadi kisahnya itu Sa'labah, orang yang kekurangannya naik sholat habis salam langsung pulang, terus diamati oleh Rasulullah, ya dijarke. Habis itu besok lagi diulangi, terus lama-lama menimbulkan pertanyaan kenapa demikian. Akhirnya ditanya karena bajunya gantian sama istrinya. Dia saking kekurangannya, saking kondisinya di rumah yang seperti itu, sehingga sholatnya tidak benar, ya bahasa kita itu tidak tenang, sehingga langsung balik. Kemudian ada ide dari Sa'labah untuk memohon doa agar diberikan kelonggaran rezeki, dan insya Allah apabila dia diberi kelonggaran maka dia berjanji untuk mau bersedekah, mau membayar zakat, mau menjalankan kewajiban atas harta yang dikaruniakan oleh Allah SWT padanya, seperti yang termaktub di surat At-Taubah 75 sampai 76. Rasulullah berpikir bahwa sebenarnya ini orang ini sudah baik, tetapi kalau nanti diberi kelonggaran rezeki belum tentu menjadi baik. Rasulullah belum mau. Kemudian di lain kesempatan, sifat gigihnya Sa'labah ini mencoba lagi memohon kepada Rasulullah untuk didoakan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, tahukah kamu keadaanku di rumah? Apakah aku seorang yang berkelimpahan harta? Enggak ya Rasulullah. Jadi dijelaskan bahwa tidak selalu lebih baik kalau kita mempunyai kelonggaran, karena tidak semua orang siap untuk diberi kelonggaran harta agar dia tidak lalai mengingat Allah. Belum dikabulkan ya pertanyaan kedua, permintaan kedua. Lagi-lagi kalau saya
kegigihan. Jadi seorang salafah ini sifatnya ulet, sifat dasarnya memang ulet dosa. Nah, pada ketiga kalinya mencoba meminta kepada Rasulullah, maka dengan agak berat Rasulullah mengabulkannya. Maka didoakanlah salafah ini untuk memberikan kelonggaran rezeki. Dan baru silang, karena Rasulullah mendoakan salafah, maka terkabul. Jadi teknisnya adalah secara manusiawi diberi modal beternak kambing. Nah, karena salah dari sifatnya gigih, kerjanya tenanan, benar diopengi beneran, dirawat dan sebagainya, maka berkembang terus dengan keberkahan doa Rasulullah, berkembang dan banyak sekali. Di tahun 1, tahun 2 masih istiqomah ini, Pak Salafah masih ya rajin ke masjid, masih dalam radar ya, masih kelihatan rajin ke masjid. Tapi setelah tahun ketiga karena banyak mulai telat, mulai belirin nggak kelihatan karena lalai dan ya sibuk dengan ternaknya. Terus pada tahun-tahun berikutnya mulailah, karena nisabnya sudah tercapai. Kalau ternak itu ada jumlah tertentu yang itu jatuh kewajiban zakatnya, maka mulai mikir, mulai lahir dalam kata-kata bakhilu bihi. Jadi keluarlah sifat bakhilnya, tidak mau berzakat. Padahal dulu sudah bersumpah atau berjanji atau bernazar. Untuk dikabulkannya oleh Rasulullah, untuk didoakan sampai dia berjanji atau bernazar ya, bersumpah bahwa nanti akan bersedekah, berzakat dan sebagainya. Nah itu dipegang, kemudian ternyata setelah tahun kesekian ya, ketika kambingnya sudah nggak mampu ditampung di kampungnya, dia agak minggir ke jauh, agak jauh, kemudian sholatnya jarang ke masjid, cuma sholat Jumat kok kelihatan. Nah ketika ada kewajiban zakat ditarik, malah menjawab bahwa ini adalah pemerasan ya. Jadi sudah tidak mau bayar, malah menghina kewajiban agama. Ya kira-kira sebenarnya Islam atau Allah tidak membutuhkan zakat kita. Yang butuh adalah para muzaki, para orang-orang yang punya harta untuk membersihkan, untuk menumbuhkan hartanya itu, maka dia ketika sudah mencapai nisab harus membayar zakatnya. Ini dua kesalahan bagi salafah, yaitu sudah tidak mau bayar, melecehkan kewajiban zakat pula. Ini apa-apaan ini adalah pemerasan atas harta yang saya hasilkan dari kerja keras saya. Nah, begitu dia mengucapkan itu, Allah turunkan surat atau ayat 75 sampai 76. Nah, kemudian utusan Rasulullah itu yang menagih zakatnya kembali menyampaikan, melaporkan kepada Rasulullah, dan keluarlah ayat 75, 76 tadi. Allah menolak zakatnya salafah. Ketika kerentennya muncul ya, sesuai kok ya rafi'ah ya, mungkin begitu ya, secara perasaan manusia, timbullah
keinginan besar untuk membayar zakat atas ternaknya yang banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah telah menolak zakat dari sahabat. Dari surat Taubah yang 75 maksudnya. Berjalannya waktu Bapak sekalian, sahabat tetap usahanya jalan, tetap eksis sampai Rasulullah wafat dan sampai generasi Khalifah. Kembali ke sifat bulatnya salah bagusnya. Jadi untuk usaha memang perlu bulat ya. Demikian juga ketika mau membayar zakat, ketika zaman Rasulullah ditolak, percobaan membayar zakat dilakukan oleh sahabat lagi di Khalifah Abu Bakar. Kemudian dia Khalifah, aku ingin bayar zakat atas harta aku yang menggunakan ternak. Jawaban Abu Bakar adalah Rasulullah saja yang menjadi teladan kita semua menolak. Apa mungkin aku berani untuk menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah? Begitu terus sampai khalifahnya besar. Habis itu ya, pelajaran yang penting buat kita adalah banyak hal yang meskipun ini kisah negatif ya, dari zero jadi hero balik zero meneng ya. Jadi yang bajunya gantian sama istrinya sholat subuh salam Melayu terus diamati kok ternyata gini, kenapa ini si salah terus ternyata seperti itu keadaannya. Zero ya, terus dari nol lah ya. Kemudian didoakan dan berusaha secara manusiawi menjadi sukses secara materi dan duniawi, tetapi beberapa tahun kemudian balik ke zero lagi. Artinya bahwa ternyata si sahabat ini akan lebih baik keadaannya yang zero tadi, yang kekurangan tadi, sehingga dia dekat kepada Allah SWT. Bahasa Jawanya orang kuat orang kuat kawan orang kuat terus. Jadi ketika diberi harta tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, akan lebih baik ketika dia masih minim ya, rajin sholat era ketinggalan ya, tapi mulai bersalam dan sebagainya. Nah, dia menyangka kalau aku longgar secara rezeki duniawi, dia akan lebih baik lagi setelah yang sholatnya rajin dan sebagainya, dia akan bersedekah, Tapi kenyataannya setelah dicoba Azam juga ya belum tentu. Jadi prasangka kita kadang-kadang akan lebih baik kalau kita begini. Ternyata setelah di trial juga dicoba oleh Allah SWT, kadang ya belum tentu ya, kadang som juga, kadang malah blunder, malah menjadikan kita jauh dari Allah SWT, sehingga su'ul khatimah ya. Makanya kita harus kuat derajat ya Pak, supaya tidak terjadi seperti yang dialami oleh Pak Salabari. Ini generasi Rasulullah ya, generasi sahabat. Jadi menangi hidup bersama Rasulullah saja menjadi seperti itu, apalagi tahun 2024 jauh sekali, sehingga kita harus waspada. Godaannya lebih banyak, lebih kompleks, dan permasalahannya semakin banyak, semakin kompleks. Tapi sisi-sisi positif dari diri atau profil
salah apa adalah salah satunya dia pengen ya berusaha beneran, berusaha mencoba ulet istiqomah ya, walaupun secara istiqomah secara ikhtiar. Jadi 3 kali meminta Rasulullah untuk didoakan itu adalah satu profil bahwa dia seorang yang ulet. Nah, wonge baperan kan harus tidak ya wis lah. Amin ya Pak. Oh ya istilahnya untung gitu. Sisi positif ya, sisi positif yang tidak ada kaitannya dengan iman. Jadi percobaan sampai 3 kali. Jadi kita kalau misalnya itu ya sekali ya tidak boleh untung, dicoba lagi. Kemudian secara manajemen dimodali ternak satu dia bisa tumbuh, itu adalah sisi-sisi positif dari seorang salaf. Jadi ikhtiar secara duniawinya dapat ya, sebenarnya dia juga dapat ya. Apa yang dititipkan Rasulullah, satu hewan ternak misalnya, dia diubangi tenang, diubangi dengan sepenuh hati. Diubangi kenalan, dicari supaya dia cepat tumbuh, cepat berkembang, tidak sakit dan sebagainya, sampai dia tumbuh menjadi banyak, sampai dia melewati nisab mempunyai binatang ternak itu banyak, sampai kampungnya nggak muat sehingga harus mencari kandang yang lebih besar. Kisahnya seperti itu sampai bertahun-tahun. Jadi ketika Rasulullah sugeng sambung sampai khalifah. Ini secara ikhtiar manusia dia seorang yang benar. Jadi kita usaha pakai tahun itu selecek, ya agak berat memang. Keuletannya ada, cuman kesalahan dia adalah apa yang dia janjikan tadi ya, lana sodakonna walana kunana minasolihin tadi, luputnya di situ. Dia berjanji bernazar untuk nanti kalau sudah longgar dia akan sodakon, dia akan bayar zakat dan sebagainya. Nah, kesalahannya ada di titik itu. Nah, bagus kan? Profil-profil ini mau kita kuncai semuanya, aspek-aspeknya, sehingga satu titik kesalahan yang dia lakukan jangan sampai kita ikut di dalamnya. Wis sampai ambil wis dari ya, wis dari malah ternyata keplesetnya di titik itu. Akhirnya menjadi secara keseluruhan dia su'ul khatimah tadi. Jadi harus mending itu nampik jadi. Cuman emang sekali. Nah, ayo silakan supaya kita siap ya, siap kekurangan ya siap, kelonggaran ya siap. Kita perlu berkaca kepada kisah sahabat Rasulullah saat ini supaya nggak terjadi kesalahan yang cukup fatal ya. Jadi kerjanya pun keras lah. Profesional dapat, ulet istiqomah usaha duniawi ya, tetapi kopi jangan baik kira sedikit ya, jangan baik Ustaznya keren nih. Kembalikan lo kenapa? Pertanyaan mati ya. Jadi lagi. Nah ini, bentar ya. Endingnya ya, berarti kan gini.
Ini supaya jelas, saya bacakan terjemah surat Taubah ayat 75 dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Namun ternyata mereka mengingkari janjinya. Ini asbabun nuzulnya adalah saklafah, tetapi perintahnya adalah umum kepada semua manusia. Jadi menyebutnya mereka, lalu secara awal-awal khusus untuk menceritakan saklafah. Sebenarnya pesan buat kita semua sekalian, karena banyak salah-salah lain yang ada di dunia ini. Kemudian orang Eropa, kemudian Allah berikan rezeki yang longgar, kemudian berkelimpahan, kemudian dia mengingkari. Saya kira janji atau ucapan yang senada ya, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan termasuk orang yang soleh, itu ada dalam hati setiap orang. Atau angan-angan yang kayak aku duwe ABC, insya Allah aku akan EFG gitu Pak. Tapi bagus-bagus semua. Aku akan ya mengerjakan sebenarnya minimal ya, misalnya aku akan menyenangkan orang tua, membangun pesantren atau membangun apa dan sebagainya. Hati kecil setiap orang rata-rata seperti itu. Nanti kalau usaha saya berhasil, aku akan, nah ini terbetik dalam hatinya seperti semua. Tetapi di tengah jalan, ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, artinya kesuksesan itu sudah diraih, mereka sebagian menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Namun ternyata mereka mengingkari janjinya. Lalu dalam Islam itu ada nazar ya, ada nazar ya. Bahasa ini ya kayak bahasa Jawa ini ujar ya Pak. Ujar, kayak aku ketompo PNS, aku akan mengunggahkan haji bapak saya, misalnya begitu ya. Nazarnya sing saya Pak, yang sing neko-neko. Ada janjinya itu ya secara hati rata-rata baik. Nazar ini harus dipenuhi. Kalau salah satu ini nazarnya kan ada menjadi soleh, kan ya, bersedekah dan sebagainya. Tapi kenyataannya ya meleset ya, melitre bahasanya sekarang. Jadi nazar ya, karena kita kalau kita nanti sembuh dari penyakit A, maka adalah sedekahkan apa gitu. Ini ada sendiri. Nah ini monggo ketika kita sudah berniat baik, bahkan diucapkan dan bernazar ya ditunaikan. Kalau perlu ditulis Pak, dibukukan, karena kita itu suka lupa atau pura-pura lupa juga bisa. Yang kedua yang bahaya, pura-pura lupa. Jadi nazarnya si saklafah tadi kan seperti itu, tapi ternyata setelah setelah sukses tidak ditunaikan. Bahkan tidak sampai di situ, menghina risalah agama. Jadi dalam percakapannya dengan utusan Rasul ketika nagih zakat itu ya, ini adalah pemerasan atas harta yang menjadi hasil usahaku. Ini kan pelecehan agama maksudnya.
Pelajaran agama dari sisi zakat, maka Allah marah dan diturunkanlah surat Taubah tadi. Nah, supaya terhindar dari apa yang mirip dilakukan oleh sahabat tadi, nazar atau apa yang kita pernah janjikan, mungkin kita APE ditulis, APE-nya ditulis, kadang-kadang itu lupa. Kalau ditulis di HP, kalau sekarang ada pengingat di HP ditulis tanggal berapa kita akan ngapain. Janji-janji itu kan kadang-kadang lupa. Nah, supaya terhindar dari itu kan ditulis jangan lupa tenang, itu memang mungkin dimaafkan ya, tapi zat-zat yang besar kayaknya jarang yang lupa, ya jarang. Ada yang nabi, ada yang ini kok deliknya lupa, alihnya lupa ya. Ini tidak mungkin. Tapi bukan apa ya? Terus kalau dilanjutkan acara inti mungkin baik, mungkin dari surat apa? Ya, kita mulai berarti sampai dulu ya. Dan ketika ayat ini disampaikan Rasulullah kepada sahabat, ada salah seorang kerabat sahabat yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada sahabat yang menjadi kalang kabut. Jadi begitu ayat ini turun, merasa ini adalah menuju ke dia. Ayat ini menyinggung atau membahas sisa apa. Sebenarnya hati nurani itu tahu bahwa dia itu ada kekurangan yang belum ditunaikan. Nah, begitu ayat ini turun, ada kata sahabat yang dengar langsung disampaikan kepada sahabat, dan spontan sahabat membawa mau melunasi kewajiban-kewajiban zakat dan saudara, tapi nasi sudah menjadi lontong ya. Sudah kasep pisang ini. Sudah terlambat karena Allah sudah marah, sudah menurunkan ayat. Akhirnya kemudian sahabat yang tadi terkokoh-kokoh menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mau menerima zakat lainnya. Namun Rasulullah tak mau menerimanya dan bersabda, sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatnya. Jadi nasi sudah menjadi bubur. Kesadaran ini ibaratnya kalau haji ada mikot ya, batasnya di sini ya. Jangan bayarnya mau nang ini lo diterima. Tapi karena ayatnya sudah turun di sini, dia mau bayar di sini. Terus jadi bubur ya. Nasi juga jadi bubur. Terus serah payu meneh. Duitnya salah apa? Bukan payu. Jadi jangan sampai kita punya uang banyak tapi bukan payu. Rasanya hancur hati kita ya. Yang dia usahakan bertahun-tahun itu sudah tidak berarti lagi. Tapi yuk coba sebenarnya zaman Khalifah dicoba lagi. Ini keuletannya salah ya sekali lagi. Ulet ini perlu sampai titik itu dapat. Tapi dia melalaikannya sampai ketika ayat turun terus melayu nemoni salah terus harus setor. Sebenarnya Rasulullah menjawabnya Allah sudah melarang menerima zakat. Nah ya berarti alhamdulillah sampai. Ini ikutnya atas waktunya. Jadi sekarang hikmahnya adalah
Sering yang dibaca imam itu karena ketika kita wafat itu ada ayat yang menyatakan bahwa kita minta untuk ditunda sebentar saja, ya akan melakukan sedekah, bahkan sedekah balasannya cash. Itu sudah tahu itu sering dibaca pesantren ya, lali ya. Jadi nanti setelah kita diwafatkan itu keinginannya adalah saya ditunda sebentar saja. Nah kemudian ternyata yang dilakukan adalah mau sedekah seperti yang dilakukan oleh Salabah tadi. Jadi batasnya di sini, dia sedekahnya di sini, terus kasep. Misalnya nanti ini kacek 10 menit aja maka sebenarnya masih diterima oleh Rasulullah. Ini karena bandel, karena lalai, maka ditolaklah zakat atau sedekahnya salah. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memberikan ibrah, memberikan pelajaran kepada kita semua dari kisah seorang sahabat Rasulullah SAW tadi, sehingga kita terhindar dari ditolaknya sedekah zakat dari harta kita. Jadi ampun ditunda sampai di titik Allah menolak zakat atau sedekah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu